merindu hati. Cip-cip pariuk telenga sumping dari Jawa, datang nekat cipu bawa kepiting dua ekor, jajah budel melengapi hidung gigi rongga, sampai ketawa dulu. Baik, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 dari Kota Malang yang akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan coaching dan dengan percakapan coaching untuk supervisi akademik. Di sini kita akan berperan sebagai saya, Sally Merari dari SMP Negeri 10 Malang, berperan sebagai supervisor. Kemudian Ibu Nurul Rizky dari SMKN 12 Malang, berperan sebagai coach. Kemudian Bu Iva Koirunisa dari SMK Telkom akan berperan sebagai coachee. Baik, di sini kita akan mulai saja untuk serangkaian kegiatan ini. Di sini nanti akan ada pra-observasi, kemudian observasi, dan juga pasca observasi. Nah, sekarang kita akan mulai pada sesi yang pertama, yaitu pra-observasi. Kita mulai ya Bu Iva ya, Bu Rizky ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sally. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rizky? Alhamdulillah, luar biasa. Energinya masih full. Full. Oke, baik Bu Rizky. Hari ini Bu Rizky akan melakukan coaching ya? Iya, betul Bu, dengan Bu Iva. Oke, baik. Nah, sebelum Bu Rizky melakukan coaching, ini nanti kita akan mengobrol sedikit ya Bu Rizky ya. Nah, sesuai dengan rubrik penilaiannya nanti sekarang ini kan kita melakukan sesi dalam pra-observasi ya Bu Rizky ya. Di sini nanti saya juga akan menggunakan rubrik penilaiannya. Nah, acuannya itu nanti adalah prinsip dari percakapan coaching, kemudian kompetensi coaching, serta bagaimana Bu Rizky menggunakan alur tirta di dalam kegiatan coaching itu nanti ya Bu Rizky ya. Nah, itu yang akan saya jadikan acuan. Begitu ya Bu Rizky, bisa dipahami ya Bu Rizky? Bisa Bu Sally. Oke, nah. Baik, untuk yang pertama sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Rizky ya sebelum Bu Rizky melakukan kegiatan coaching. Yang pertama, saya ingin menanyakan Bu Rizky, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rizky kembangkan pada kegiatan coaching ini Bu Rizky? Iya, baik, terima kasih Bu Sally. Untuk kali ini nih saya ingin mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee agar coachee itu bisa menyampaikan ide-idenya ya. Selama ini karena saya sebelumnya sudah mencoba melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat sebelumnya, tapi saya rasa sendiri masih kurang gitu mengeksplor ide-idenya. Oh, seperti itu ya Bu. Ini tadi alasan Bu Rizky tadi apa Bu mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Karena saya ingin mengeksplorasi dan menggali ide rekan coachee agar bisa menyampaikan ide-idenya lebih dalam seperti itu Bu. Dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Iya. Ingin mengeksplorasi lebih dalam lagi coachingnya begitu ya Bu Rizky ya. Iya, nah, betul. Kemudian Bu Rizky, saya ingin bertanya kepada Bu Rizky. Ini Bu Rizky pengennya pada bagian mana saya ini mengamati dalam proses kegiatan coaching ini Bu Rizky? Oke, saya pengennya di Bu Sally membantu mengamati proses pada bagian tirta yaitu rencana aksi dan tanggung jawab atas implementasi rencana aksi itu Bu. Jadi dua tersebut yang ingin saya tekankan kepada coachee saya. Oke, berarti yang ingin diamati itu pada alur tirta yaitu rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu Rizky ya? Iya, betul. Nah, menurut Bu Rizky kompetensi itu yang menurut Bu Rizky pada saat ini, pada penilaian berapa Bu Rizky? Kalau untuk kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot yang saya miliki masih di angka 6 atau 6,5 sampai 7 ya Bu ya. Maka dari itu saya pengen meningkatkan kalau bisa sampai 8 sampai 8,5 seperti itu.
Syukur-syukur nanti sampai 9. Amin. Nah, ini semoga ya Bu Rizky bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya seperti itu ya Bu Rizky ya. Iya, Baik Bu baik. Rizky, mungkin itu dulu saja yang bisa saya tanyakan di dalam praobservasi ini. Nanti Bu Rizky akan melakukan percakapan coaching bersama dengan Bu Iva, begitu ya Bu Rizky? Iya, siap Bu Sally. Oke, semoga lancar Bu Rizky. Iya, sama-sama. Baik, Terima kasih. dipersilahkan untuk sesi selanjutnya yaitu percakapan coaching oleh coach dengan coachee. Dipersilahkan. Iya. Oke, terima kasih Bu Sally untuk waktunya. Halo Bu Iva, selamat malam. Assalamualaikum. Halo Bu Rizky, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Selalu ceria ya? Alhamdulillah. Harus ceria, Bu. Alhamdulillah. Betul. Kali ini kita bertemu secara virtual, padahal 2 minggu yang lalu kita sempat ketemu di acara di tatap muka ya, Iya, tapi kita Bu. belum bisa ngobrol banyak. Hari ini pengennya ngobrol tentang apa nih Bu Iva? Oh iya, saya pengen bertemu dengan Ibu, Mhm. membahas terkait dengan, kegiatan rencana saya terkait dengan, pengisian PMM, Bu. Saya itu, Oke. karena PMM saat ini menjadi salah satu target yang harus diselesaikan sampai pada penyelesaian, sertifikat untuk mendapatkan sertifikat pada pelaksanaan belajar mandiri di PMM. Jadi tujuan Oke. dari pertemuan ini saya berharap, bisa berdiskusi dengan Ibu, mendapatkan pencerahan terkait bagaimana caranya supaya saya bisa, mendapatkan sertifikat pada, fitur belajar mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Oke. Jadi, kalau boleh saya ulang ini ya, jadi pengennya Bu Iva itu untuk membahas bagaimana pengisian PMM yang selama ini Bu Iva lakukan gitu ya? Betul, pada Eee, belajar mandiri. Pada belajar mandiri. Kalau boleh tahu nih Bu Iva bisa sharing nggak, apa sih sebenarnya, perasaan Bu Iva saat mengerjakan PMM tersebut? Kalau perasaan saya tuh sebenarnya seneng ya, Bu, ya, karena saya itu Mhm, sebenarnya adalah pribadi pembelajar. Jadi saya suka mhm, belajar gitu, saya suka membaca hal-hal baru meskipun itu, lewat, platform Merdeka Mengajar, itu saya suka gitu. Jadi saya mhm. suka mendapatkan ilmu baru dari mana saja gitu. Oke, selama menggunakan PMM nih, apakah ada kesulitan atau mungkin sesuatu hal baru yang didapatkan, Bu Iva? Kalau kesulitan sih sebenarnya kalau penggunaannya saya sebenarnya tidak mengalami kesulitan. Mhm, Kalau hal baru, banyak sekali hal baru yang saya dapat gitu ya. Saya belajar materi-materi terkait dengan keprofesional sebagai guru yang mhm. merupakan mata pencaharian saya, itu saya mendapatkan, insight-insight baru terkait dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Itu sebenarnya hal-hal yang saya dapatkan gitu, Bu. Mhm, mhm. Kalau dari Bu Iva sendiri nih, kenapa kok, pengen membicarakan tentang PMM ini? Apa yang dirasa menarik dari PMM tersebut? Kenapa sih saya pengen ngobrolin masalah pengerjaan belajar Mhm, mandiri di PMM itu karena saya pada bagian di fitur belajar mandiri itu, ada beberapa bagian seperti belajar itu saya suka gitu, saya bisa melaksanakannya. Tetapi mhm, saya belum bisa sampai pada level mendapatkan sertifikat gitu. Kenapa saya nggak bisa dapat sampai mhm, sertifikat? Karena saya, eee, terbatas dalam atau mungkin bisa dibilang, kurang cepat atau kurang tepat atau tidak memasukkan aksi nyata yang saya lakukan. Sehingga saya tidak bisa mendapatkan sampai pada level sertifikat itu. oke. Kalau boleh tahu nih Bu Iva, kok bisa tahu Bu Iva kalau belum mendapatkan sertifikat itu karena hal-hal yang tadi Bu Iva sampaikan seperti belum tepat, apa belum itu gitu. Kok bisa tahu dari mana? Apakah Bu Iva pernah menganalisis atau bagaimana? Saya, taunya karena kan saya nggak mengerjakan aksi nyatanya, kalau saya nggak Oh mengerjakan aksi begitu, nyatanya kan mhm. otomatis tidak lengkap pekerjaan saya. Oh gitu. Apa memang kesulitannya Bu, kok tidak bisa sampai belum menyelesaikan aksi nyatanya?
Kesulitan saya, tidak sampai mengerjakan aksi nyata adalah karena saya mungkin kurang mendokumentasikannya. Sebenarnya mungkin saya sudah Mhm mhm. melakukan aksi nyata dalam setiap kegiatan yang saya pelajari pada belajar mandiri. Tetapi saya belum mendokumentasikannya dengan baik, sehingga saya bingung mau mengerjakan aksi nyata itu seperti apa gitu. Oke. Oke. Kalau, dari apa itu namanya, dari beberapa hal yang Bu Iva sampaikan ini nih, pengennya Bu Iva kalau misalnya mau mengerjakan PMM lagi nih, pengennya bagaimana nih rencananya? Mhm. Saya sih rencananya pengen supaya saya bisa mengerjakan seluruh tahapan pada belajar mandiri itu dengan baik dan lengkap gitu, sampai saya Mhm. bisa mendapatkan sertifikat gitu. Oke. Pernah nggak Bu Iva mencoba, maksudnya, sharing dengan teman yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat, Bu Iva? Nah itu belum saya lakukan tuh kayaknya, saya belum pernah sharing secara langsung gitu dengan teman saya yang sudah mendapatkan sertifikat. Oh, begitu. Jadi, sejauh ini masih Bu Iva kerjakan mandiri ya? Apa itu namanya, itu. Dengan strategi yang Bu Iva rencanakan seperti itu ya, Bu Iva kira-kira kapan mau melakukannya? Rencana saya mau melakukan itu segera sih, saya mau, bisa segera menghubungi teman saya, rekan sejawat Mhm. saya yang sudah berhasil sampai mendapatkan sertifikat. Nah, itu rencananya mungkin besok atau lusa atau maksimal minggu depan saya sudah bisa menghubungi rekan sejawat saya untuk menanyakan bagaimana cara mengerjakan aksi nyata yang baik dan bisa diterima. Oke. Jadi, rencananya seperti itu ya, Bu, ya, menghubungi teman dan apa itu, segera mencoba lagi ya. Apakah Mhm. sudah ada planning nih, ada pilihan aksi nyata yang mau dikerjakan nih di PMM? Sebenarnya pilihan aksi nyatanya sudah ada, cuman saya belum tahu yang mana yang bagus, yang mana yang diterima, yang mana yang Mhm. seharusnya seperti yang diharapkan sama aplikasi di platform Merdeka Mengajar PMM. gitu. Kalau boleh tahu nih kesukaannya Bu Iva nih dalam memilih, kan banyak nih setahu saya ya banyak beberapa, apa itu namanya, beberapa topik di PMM. Kalau dari Bu Iva sendiri suka yang mana, memilih topik yang mana? Kalau saya mungkin mengawali dari kurikulum Merdeka dulu ya, di Mhm. IKM dulu sih gitu. Oh, dari IKM sendiri, oke. Jadi, Bu Iva ada rencana nih rencananya kapan nih? Dalam waktu dekat atau pas kapan? Rencana untuk memilih topik dan segera melakukan aksi nyatanya? Saya akan memilih topiknya, mungkin besok lusa, Mhm. eee biar bisa segera saya koordinasikan, dengan rekan sejawat saya yang akan saya hubungi besok gitu. Mhm mhm. Bagaimana Bu Iva memprediksinya itu? Apakah memang benar-benar strategi itu bisa dilaksanakan atau mungkin, bayangannya saat mengimplementasikannya ada kesulitan atau bagaimana Bu Iva? Menurut Bu Iva sendiri. Apakah itu Kalau mudah menurut untuk dilaksanakan atau tidak? kalau menurut saya secara langkah mungkin saya diawali dari memilih topik itu, kemudian saya Mhm berdiskusi atau koordinasi menanyakan kepada rekan sejawat saya terkait dengan praktik baik yang dia lakukan, sampai berhasil melaksanakan aksi nyata dan mendapatkan sertifikat. mhm. Nah, itu sebenarnya, secara bayangan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Cuman saya yang masih kepikiran, masih takut-takutnya adalah gimana cara ngerjain aksi nyata yang bagus gitu. Oke begitu. Kira-kira nih kalau Bu Iva masih kan Bu Iva menyampaikan tadi ada rasa ketakutan ya, Mhm. padahal apa itu namanya, Bu Iva apa itu, mengatasinya bagaimana nih? Ada cara nggak mengatasi? Kan nggak mungkin nih kalau rasa ketakutan itu terus-terus nanti, eee, ba bagaimana mengatasinya Bu Iva? Kalau cara saya sih kira-kira untuk mengatasinya ya, dihadapi kali ya, Mhm mhm. karena kalau takut nggak dihadapi nanti nggak selesai gitu ya. Jadi dihadapi Oke, untuk diselesaikan pejuang gitu, pejuang betul. bener ya Bu Iva ini ya? Mari kita mari mengalahkan PMM dengan sekuat tenaga begitu. Iya, Menyelesaikan bukan mengalahkan, menyelesaikan PMM dengan sekuat tenaga begitu ya Bu iya, Iva ya? betul betul betul, heeh. Iya, oke. Jadi Bu Iva apa yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan kita tentang PMM ini?
Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, saya mendapatkan ide untuk menghubungi rekan sejawat saya untuk bertanya tentang praktik baik yang mereka lakukan sampai berhasil menyelesaikan, aksi nyata yang dilakukan dan mendapatkan sertifikat. Kemudian saya bisa merencanakan skema kerja saya dengan timeline untuk, langkah kerja yang akan saya lakukan untuk mendapatkan sertifikat pada, eee, fitur belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar. Oke, wah rencananya sudah sangat baik ya, semoga bisa terimplementasikan dengan baik ya, Bu. Ah, Semoga rekannya juga bisa apa itu, open minded untuk bisa membantu ketika kita membutuhkan bantuan ya. iya, terima kasih Mhm. Bu Rizky ya, hari ini pertemuannya sangat, menginspirasi sekali bagi saya, menemukan saya cara-cara atau ide-ide baru untuk menyelesaikan, eee kegiatan belajar mandiri sampai pada aksi nyata untuk saya bisa mendapatkan sertifikat gitu. Iya, Bu Iva, sama-sama. Semoga bisa segera tereksekusi dengan baik. Terima kasih, Amin. Bu Iva. Terima kasih Bu Rizky, selamat malam. Selamat malam. Oke, baik Bu Rizky. Bu Rizky sudah melakukan kegiatan coachingnya hari ini ya Bu Rizky ya. Iya, Bu Sally. Alhamdulillah sudah Oke. menyelesaikannya. Baik Bu Rizky, ini tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bu Rizky lakukan bersama dengan Bu Iva ya. Nah, di sini saya juga membuat beberapa catatan yang saya buat dari hasil pengamatan dari pengamatan kegiatan yang dilakukan Bu Rizky tadi. Sebelumnya ini saya mau tanya, bagaimana perasaannya Bu Rizky setelah melakukan coaching ini tadi Bu Rizky? Oke, perasaan saya cukup puas ya, Bu. Uh, saya kalau misalnya boleh saya percaya diri gitu, alhamdulillah saya sudah berusaha untuk menyampaikan pertanyaan berbobot meskipun dalam perjalanannya itu agak sulit dan agak menahan untuk tidak terlalu mendominasi atau mengasosiasi atau menjudgment gitu. Tapi alhamdulillah saya puas dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Namun ada sedikit yang terusik gitu loh, yang saya rasa kok saya melakukannya gitu ya, yaitu saya belum mengapresiasi coach saya terhadap ide-ide yang beliau munculkan gitu itu. Kurang mengapresiasi lah. Oke, baik Bu Rizky. Nah, itu perasaan Bu Rizky setelah melakukan kegiatan coaching ini ya Bu Rizky ya. Iya. Nah, menurut Bu Rizky ini, berapa nilai dari performa yang sudah Bu Rizky implementasikan, kompetensi yang sudah diimplementasikan di dalam kegiatan coaching ini tadi Bu Rizky? Bagaimana performanya Bu Rizky? Oke, kalau boleh saya menilai performa saya dari dengan angka ya Bu Sally ya. Mungkin tadi sudah naik ke angka 8 ya Bu ya. Tapi diharapkan nanti saya bisa coba lagi dengan sering mencoba bisa naiklah angka 8 tersebut. Baik, berarti menurut Bu Rizky itu ada kenaikan gitu ya Bu Rizky ya? Iya, betul Kalau Bu boleh Sally. tahu, iya, kalau boleh tahu alasan Bu Rizky membuat penilaian seperti itu bagaimana Bu Rizky? Karena saya dengan percaya diri bisa menyampaikan pertanyaan berbobot ya, menurut saya itu. Menurut saya pertanyaan saya itu sudah tidak mendominasi seperti saya melakukan praktek coaching sebelumnya. Oh, seperti itu ya Bu Rizky ya. Jadi adanya peningkatan karena dari proses coaching yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini tadi kan Bu Rizky meminta saya untuk mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Rizky ya. Dan saya tadi juga sudah menyebutkan bahwa ada catatan-catatan. Apakah Bu Rizky berkenan saya menyampaikan catatan saya ini terlebih dahulu, Bu? Oh, sangat berkenan Bu. Saya sangat suka dengan diberi masukan. Oke, baik. Ini untuk yang pertama. Menurut saya, tadi pada saat kegiatan coaching, Bu Rizky itu sudah sangat bagus ya dalam mengembangkan kompetensi dan potensinya tadi. Bu Rizky juga sudah menerapkan prinsip coaching, kemudian kompetensi yang tadi ingin dikembangkan yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian
Bu Rizky itu sudah berusaha dengan baik untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Koji itu bisa mengeksplorasi lagi bagaimana apa yang ada di dalam potensinya di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti itu ya Bu Rizky ya. Nah, ini setelah mendengar pernyataan atau masukan dari saya ini bagaimana Bu Rizky perasaannya? Ya perasaannya sangat, maksudnya sangat senang karena bisa diapresiasi dengan baik oleh Bu Sally ya. Tapi ya dari masukan Bu Sally itu pasti saya akan coba kembangkan nanti di praktek coaching berikutnya, seperti itu Ibu. Baik Bu Rizky. Nah, tapi Bu Rizky ini ada beberapa hal juga yang masih seharusnya bisa Bu Rizky kembangkan seperti itu. Misalnya seperti mendengarkan secara aktif tadi ya Bu Rizky ya. Bu Rizky juga bisa mendengarkan coachingnya dalam menyatakan pernyataan-pernyataannya, kemudian menimpalinya dengan memberikan apresiasi. Tadi Bu Rizky juga sudah menyatakan bahwa tadi kurangnya memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, itu mungkin bisa lebih dikembangkan lagi agar kompetensi yang Bu Rizky pengen kembangkan itu bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu ya Bu Rizky ya. Siap Bu Sally. Bagaimana Bu setelah mendengar yang pendapat yang kedua ini perasaannya Bu Rizky? Iya, sesuai dengan yang saya rasakan sih Bu, memang saya kurang mengapresiasi. Insya Allah nanti di praktek coaching berikutnya saya ingin meningkatkan itu loh, mendengarkan dengan rasa dan bisa mengapresiasi dengan baik ya, coaching saya. Iya Bu Rizky, baik Bu Rizky sangat positif dalam menerima masukan ya Bu Rizky ya. Nah, kalau boleh tahu dengan beberapa catatan yang sudah saya berikan tadi Bu Rizky, tindakan apa yang bisa Bu Rizky lakukan selanjutnya Bu? Ya, pastinya saya akan tidak berhenti untuk menerima praktek coaching lagi jika ada rekan yang membutuhkan atau rekan yang ingin mengajak. Kemudian saya akan menggunakan masukan-masukan dari Bu Sally dan teman-teman lain untuk kekurangan saya dalam praktek coaching. Dan yang pasti saya akan lebih ingin mengapresiasi coaching terhadap apapun yang akan coaching sampaikan, seperti itu. Oh baik Bu Rizky, jadi Bu Rizky itu sudah terbayang ya Bu ya, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu secara spesifik Bu Rizky, tindak lanjutnya itu Bu Rizky butuh bantuan atau butuh apa seperti itu Bu Rizky bisa diceritakan? Ya, yang saya butuhkan mungkin jam terbang ya, atau komunikasi dengan coaching, baik itu secara formal ataupun non formal, agar tumbuh rasa kemitraan, agar ide-ide kreatif bagaimana memunculkan dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa tersampaikan, begitu Ibu. Baik Bu Rizky, ini Bu Rizky sangat terbuka sekali ya dalam menerima suatu masukan, kemudian Bu Rizky juga bisa merefleksi hal-hal yang positif yang akan dilakukan ke depannya, seperti itu ya Bu Rizky ya. Nah, ini dalam pengamatan kita ini nanti akan catatan-catatannya akan dimasukkan di dalam form kegiatan supervisi akademik ya Bu Rizky ya. Iya, baik Bu. Ya, ini yang terakhir Bu Rizky. Apa yang Bu Rizky dapat dalam proses hari ini Bu Rizky? Proses kegiatan kita hari ini. Banyak sekali ya Bu ya, mulai dari pertama observasi yang Bu Sally sampaikan terkait dengan rubrik penilaian, apa saja yang harus saya sampaikan di proses praktek coaching dengan coaching saya, itu sangat membantu sekali agar apa yang saya sampaikan di praktek coaching itu teratur dan sesuai dengan alur tirtanya, dan pastinya menemui tujuannya kita melakukan praktek coaching. Setelah itu dengan melakukan proses pasca observasi ini juga banyak masukan yang saya dapat. Insya Allah saya akan melaksanakannya satu persatu agar bisa menjadi pengembangan diri saya sendiri. Alhamdulillah, jadi banyak kebermanfaatannya ya Bu Rizky ya dalam kegiatan kita hari ini ya. Sangat bermanfaat sekali Bu Sally, terima kasih. Ya, nah semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi dalam kedepannya kita juga bisa mengembangkan potensi yang kita miliki, kemudian kita juga bisa mengimbaskan ke rekan sejawat kita.
Seperti Amin ya rabbal motonya alamin. Terima guru, kasih. salamnya guru, penggerak ya. Ya, Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. menggerakkan. Nah, seperti itu ya. Baik, Bu Rizky, Bu Iva, terima kasih atas sesi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima Amin. kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bu Seli, wabarakatuh. Bu Iva. Sama-sama, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam. Terima kasih.